Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Ruslan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya, kegiatan ini kita akan Pak Ruslan mau mengadakan coaching ya? Iya benar, Bu. Saya akan Betul sekali. Baik. Betul. Pada kegiatan coaching ini, hal apa yang ingin Pak Ruslan kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu tentang ini, Bu. Saya kan menggunakan alur tirta. Iya. Yang saya ingin kembangkan itu adalah tanggung jawab. Pada proses tanggung jawabnya itu yang ingin saya munculkan terhadap coach saya nanti ini. Bagaimana saya bisa memancing coach saya ini lebih maksimal lagi di tanggung jawabnya nanti pada proses alur tanggung jawabnya tadi. Baik, jadi dalam coaching yang akan Pak Ruslan lakukan bersama coach itu adalah indikator yang akan dikembangkan adalah tanggung jawab ya. Baik Pak Ruslan, kira-kira untuk hal ini apa yang ingin Pak Ruslan harapkan dari saya untuk saya pantau? Gini Bu, ya saya ingin Bu Yeti sebagai supervisor memantau dan mengobservasi saya Bu selama proses coaching nanti. Mulai dari awal sampai coaching ini menumbuhkan ide baru yang tanggung jawab tadi. Nah tanggung jawab di sini kan berkesinambungan. Kadang-kadang kan setelah punya ide, los gitu Bu. Ya, di sini betul. harus ada komitmen kan Bu, itu yang saya mau kembangkan biar tenanan dulu loh Bu di coach saya gitu. Jadi saya minta tolong ke Bu supervisor untuk mengobservasi saya ketika melakukan coaching ini Bu nanti. Melakukan coaching ini bukan proses coaching ini Bu nanti. Baik, saya akan mensupervisi nanti mengamati kegiatan coaching Pak Ruslan terutama dalam indikator yang bentuk tanggung jawab. Iya. Baik, Pak Ruslan selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Ruslan lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Iya, terima kasih Bu. Baik, silakan Pak Ruslan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Halimah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat sekali, tidak seperti biasanya Pak. Oh ya, alhamdulillah ya Bu, keadaan hari ini Bu Halimah sehat dan bisa beraktivitas kembali ya. Kemarin katanya sakit ya? Sakit apa Bu Nur Halimah kemarin itu? Itu Pak sedikit pusing Pak, karena kebanyakan tugas Pak. Tugas ya? Tugas apa itu Bu? Ya, kok sampai sekali, sakit? Pak. Apa Bu? Ya tugas dari sekolah, juga tugas di rumah, begitu berbarengan di rumah juga Pak. Jadi multitasking harus melakukan sana sini sehingga jiwa sama badan ini menjadi drop ya Bu ya. Saya berharap Bu Nur Halimah bisa memanage lagi ya Bu untuk kegiatan-kegiatannya agar tidak mengganggu yang lainnya. Nah begini Bu Nur Halimah, saya dengar Bu Nur Halimah punya sedikit masalah ini ya di dalam sekolah ini. Boleh ceritakan Bu? Kemarin Bu Nur Halimah mencoba mencari saya, ini baru ketemu ini. Iya Pak. Ini sebenarnya Pak Ruslan. Kemarin saya tuh mencari jenengan itu ingin bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi itu Pak. Iya. Seperti ini Pak. Saya kan punya anak didik ya Pak. Iya. Terus anak itu nakal sekali di kelas Pak. Dia itu sering ngambil barang temannya Pak. Atau kadang-kadang itu sepatu temannya yang dibuang Pak. Jadi temannya itu kan bingung ketika waktunya mau istirahat, ketika mau pulang, sepatunya itu hilang kadang sebelah Pak. Jadi saya itu ikut mencari, susah sekali mengasih tahu anak itu, berulang kali saya kasih tahu, tapi tetap saja sepatu itu selalu disembunyikan. Berarti Bu Nur Halimah usaha ini tujuannya untuk apa yang terjadi di kelas ya Bu. Terus yang terjadi itu adalah anak yang nakal di kelas. Berarti masalahnya adalah anak itu luar biasa nakal di kelas ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, nakalnya itu kayak gimana di kelas Bu? Nakalnya itu seperti ini ya Pak. Iya. Mungkin menurut saya itu Pak, karena mungkin dia itu kurang kasih sayang dari orang tua, jadi dia itu butuh perhatian yang lebih dari saya. Cuma saya sendiri mungkin kurang terlalu peka ya Pak dengan anak itu. Jadi akhirnya anak itu barang temannya yang disembunyikan lah, yang dibuang lah, entah bukunya lah yang dirobek seperti itu. Iya. Terus ketika anak melakukan hal itu ya Bu Nur Halimah itu biasanya
gimana? Ketika anak melakukan hal seperti itu, saya berusaha untuk ngasih masukan, Pak. Saya panggil anak itu, saya kasih masukan bahwa kalau melakukan hal seperti ini tidak boleh. Melakukan seperti ini kan juga merugikan orang lain. Seperti itu. Bahkan saya juga berkomunikasi dengan wali murid, karena kan namanya anak kecil itu kan masih butuh pendampingan dari orang tua ya Pak. Beda dengan anak yang sudah besar, mungkin dikasih tahu dia sudah paham. Tapi kalau anak kecil kadang namanya anak lagi kurang perhatian dari orang tua, mungkin dengan cara saya ngasih masukan ke orang tua sedikit demi sedikit, kayak orang tua juga menumbuhkan rasa perhatiannya kepada anak tersebut. Rasa perhatiannya terhadap anak. Gitu. Bagus ini Bu, saya juga baru tahu ini kalau ternyata ada anak nakal itu kita libatkan orang tua. Itu luar biasa ini Bu. Kalau saya sendiri terkadang dilakoni dewi. Nah, dari Bu Nur Halimah tadi itu ketika sudah melakukan kegiatan berkolaborasi dengan orang tua, memberi nasihat, mungkin ada pihak lain tidak Bu, yang diajak untuk melakukan hal ini, yang tujuannya untuk agar si anak ini tidak melakukan hal itu lagi. Ada pihak lain tidak? Ada Pak. Ada. Saya ajak kayak guru olahraga. Ya. Kan kalau guru olahraga itu lebih banyak bermain ya Pak, banyak praktek. Jadi saya ajak guru olahraga untuk saling mengasih masukan terhadap anak tersebut, gimana anak tersebut supaya tidak selalu membuat onar, maksud saya tidak selalu membuang barang milik temannya seperti itu. Jadi dengan guru olahraga ya Bu, luar biasa nih Bu. Saya punya ilmu baru ini juga ternyata. Terus ketika sudah dilakukan itu komitmen dari Bu Nur Halimah terhadap anak itu, terus bagaimana komitmen anak itu juga terhadap Bu Nur Halimah atau ke sekolah yang sudah ditunjukkan dari yang Bu Nur Halimah tadi cerita? Komitmen yang sudah saya buat untuk anak itu, dan anak tersebut juga memiliki sedikit perubahan. Akhirnya anak tersebut yang biasanya sering membuang barang temannya, dengan kolaborasi saya dengan guru olahraga, dengan orang tua, anak itu kayaknya sudah semakin berkurang, tidak lagi. Yang biasanya tadinya sudah selalu, sekarang sudah jarang-jarang. Berarti kalau kita lihat Bu, awalnya misal nilainya dari awal itu berapa Bu untuk perubahannya? Kalau yang sudah dilakukan Bu Nur Halimah yang tadi sudah berjalan, itu kira-kira sudah berapa ini yang tercapai Bu, untuk keberhasilan anak tadi untuk tidak melakukan kenakalan di kelas itu? Baik. Yang awalnya itu anak-anak itu masih mempunyai nilai paling tidak 40%, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 85%. Mereka sudah berubah. Alhamdulillah Bu. Semoga hal ini menjadi pelajaran baru untuk saya juga ya Bu. Ya ini kita juga sama-sama belajar untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah. Oke, Bu Nur Halimah ceritanya sangat luar biasa. Kayak Bu Nur Halimah sudah mulai senyum ini. Bagaimana perasaannya ketika sebelum tadi kok rodok bingung, saya kok mulai lancar berbicara, sudah mulai senyum-senyum ke saya juga hampir terenyuh hati saya disenyum Ibu Nur Halimah ini. Bagaimana? Alhamdulillah Pak, dengan adanya diskusi saya dengan Pak Ruslan hari ini, saya sedikit sudah merasa lega, sudah sedikit merasa bahagia, karena masalah yang saya hadapi itu sudah mendapatkan solusi, walaupun solusi itu saya pikirkan dengan cara saya sendiri seperti itu. Berarti bahagia ya Bu, alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Bu Nur Halimah sudah mempercayakan kisah keluh kesahnya kepada saya. Saya hanya bisa sedikit membantu untuk hal ini, tapi semuanya Bu Nur Halimah sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Nur Halimah pertemuannya. Mohon maaf kemarin saya sibuk saya itu ada kegiatan di luar sebagai fasilitator ini. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Nur Halimah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ruslan? Alhamdulillah Bu. Baik. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Ruslan. Bagaimana menurut Pak Ruslan sendiri, penilaian Pak Ruslan sendiri perform hari ini?
saya rasa tadi itu sudah mengikuti alur Bu. Mulai dari saya kehadiran penuh, mendengar, saya terfokus ke orangnya, mendengar dengan yang baik, saya banyak mendengar. Terus juga menanyakan pertanyaan yang berbobot tentang bagaimana agar si ide, ya agar si Kuci tadi itu mengeluarkan ide yang bisa memecahkan masalah. Baik, sesuai dari awal bahwa Pak Ruslan ingin mengembangkan indikator terkait tanggung jawab. Iya Bu. Tadi saya sudah melihat itu sudah bagus sekali Pak Ruslan, sudah menanyakan bentuk tanggung jawab apa kepada Kuci. Bahkan untuk siswanya pun ditanyakan Iya. tanggung jawab apa yang akan diberikan. Hanya saja kalau boleh saya memberikan masukan Pak Ruslan, tadi saya melihat bentuk tanggung jawab itu belum Pak Ruslan tanyakan kapan akan dilaksanakan. Mungkin itu bisa ditambahkan. Oh iya Bu. Ya, oke. Ya, saya lupa tadi itu Bu. Ya ya, berarti yang ya Bu, untuk kapan dilaksanakan itu tadi ya, Bu, Betul, ya. ya. Dan memang tadi saya sangat setuju sekali ketika tanggung jawab itu juga selain dari kuncinya juga dari muridnya juga untuk tanggung jawab apa yang sudah dikerjakan. Bagus sekali kalau menurut saya, dan sesuai dengan alur ceritanya saya sudah lihat dari tujuan juga sudah, kemudian setelah tujuan Identifikasi masalah, identifikasi masalah juga sudah ditanyakan tadi, kemudian aksi, rencana aksinya juga sudah ditanyakan, dan yang terakhir bentuk tanggung jawab. dan Yang paling penting adalah ketika Pak Ruslan menanyakan bagaimana hasil dan perasaan Pak si Kuci setelah dilaksanakan coaching. Dan menurut Pak Ruslan sendiri, kegiatan coaching yang sudah Pak Ruslan lakukan tadi, pengembangannya tadi dan indikatornya tadi, berapa persentase keberhasilannya yang Pak Ruslan sudah dapatkan? yang saya lakukan ya Bu. Iya betul. Karena saya juga sudah melakukan tadi, saya rasa sudah menyentuh angka 85%. Ya, bagus sekali. Kemudian dengan kegiatan yang seperti ini, dengan keberhasilan seperti ini, apa yang ingin Pak Ruslan kembangkan dan tanggung jawab apa yang akan Pak Ruslan berikan setelah kegiatan coaching ini? Saya akan banyak ingin membantu teman-teman guru untuk proses coaching ini. Saya sangat senang dengan proses coaching ini Bu, karena tidak ribet seperti proses-proses yang lain. Ini kan membuat guru nyaman, ngomong seperti air gitu loh. Saya senang gitu loh. Dan yang saya ingin kembangkan memang bahasa persuasif saya Bu, dan penggunaan EYD yang benar Bu. Saya masih lemah gitu. Ya, tadi memang banyak menggunakan bahasa daerah, tapi saya rasa untuk percakapan seperti itu alangkah baiknya juga menggunakan bahasa daerah agar si Kuci merasa nyaman. Iya, gitu. Baik Pak Ruslan, terima kasih. Saya sudah pengamatan hari ini. Saya rasa sangat Pak Ruslan sudah melakukan kegiatan yang dengan cukup sangat bagus. Baik, kalau nanti ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan kita bisa bicarakan. Siap Bu, siap. Baik Pak Ruslan, semangat, tetap semangat menjadi pendidik yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.